Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Alhamdulillah, saya masih merasa bersalah atas kejadian ini, lur. Apa yang telah diceritakan Mas Arya barusan itu sungguh sangat menyayat jiwaku. Lantas, Mas Arya, apa namanya? Awas hati-hati tuh, kakinya Ijal masih bengkak. Apa duduk dulu aja, istirahat dulu sebentar. Senderin aja dulu di bawah pohon. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan keadaan yang Basroni pun lur, sungguh sangat memukul perasaanku lur, ya Allah. Jal, maafkan aku ya Jal. Mohon maaf Jal. Gak apa-apa mas. Ya Allah ya. Mohon maaf ya ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Memang saya juga nggak tahu mas, apa yang sebenarnya menghasut diri saya mas. Saya terkadang itu, ya saya sendiri mas. Sadar tapi kayak tidak sadar ya mas. Iya, itu seperti itu. Itu memang sama persis yang saya alami mas. Dan tadi saya sudah bercerita semua. Mungkin ya tinggal mas Bendos. Iya. Makanya saya kaget Mas Arya setelah jenengan menjabarkan semuanya tentang perihal ini. Itu saya merasa begitu bersalah. Yang terutama kepada kalian dan juga keadaan dari Eyang Basroni. Mas Arya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Ijal, kamu udah agak mendingan? Sudah ada mendingan mas. Alhamdulillah. Mohon maaf itu sampai bidah-bidu ya Allah, ya Allah. Aduh ya, pukul saya aja lah ya. Saya pukul aja ya. Jangan. Enggak, Biar impas. enggak, ini kan tidak semua salah mas Bendos. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Allahu Akbar. Ini mas Bendos kayaknya masih sedikit. Aduh, sebentar. Kamu nggak apa-apa, Dal. Maafkan mas. Allahu Akbar. Masih agak sedikit sesak Mas Arya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, ini pegang dulu. Masya Allah. Ini untuk menetralisir badan mas Bendos agar kembali pulih dan tidak apa, untuk membersihkan aura-aura negatif. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Agak lebih fresh Mas. Alhamdulillah. Agak lebih seger ini. Ya Allah. Paling ini harus benar-benar medis Mas. Iya sih. Soalnya ini fisiknya kena sih, Mas. Nah makanya ini Agak harus, pegel, Mas. ya itu tinggal memarnya ya Allah. Kok jahat bener saya ya Mas Arya. Mohon maaf ya Jal ya. Lahir Apa-apa, batin Mas. ya ya. Ya, semua pasti tahu lah. Ini juga kan bukan karena atas kesadaran sebelumnya Mas Bendos melakukan seperti ini, Mas. Oh iya iya iya. Baik, ya yuk kita jalan lagi aja Mas. Mas, ya. Masih kuat kan? Oke lur, Masya Allah. Nanti
Aduh, kita sambung lagi videonya ya lur. Alhamdulillah lur, ini sudah kembali ke seperti semula ya Mas Arya. Terima kasih ya Mas Arya. Masya Allah lur. Itu masih agak sakit apa Zal? Cari tempat yang agak longgar, istirahat lagi aja Mas Arya. Jangan dipaksakan. Hah? Ya duduk dulu aja di situ. Istirahat dulu lur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak apa-apa anu Jal. Dan aku merasa bersalah kok ya. Allahu Akbar. Seperti kayak gimana gitu. Tapi enggak, udah badan udah ternetralisir ya. Udah. Alhamdulillah lah kalau begitu. Cuma tadi masih ada dengklangan itu. Kakinya masuk. Iya. Terus ini Gimana? Aduh. Gimana Mas Arya? saya coba sedikit. Ini kira-kira kita masih lama apa enggak sih Mas? Perjalanan ini setahu saya kalau sudah nyampe tempat ini itu paling nggak jauh Mas Arya, 500 meter lagi. Cuma coba kamu liatin dulu karena itu masih dengklangan kok si Ijal kok. Lurusin Jal. Gimana Mas Arya? Coba. Insya Allah aman tuh. Insya Allah. Oh ini saya bawakan tongkat untuk pegangan kamu. Oh, tekan. Iya, ya. Biar anu kalau udah aman, ayo kita lanjutkan lagi. Ya, Coba berdiri aman. lagi. Gimana? Udah agak sedikit enakan? Ayo. Mujar. Sedikit lagi sebenarnya. Bodohnya mereka. Aduh. Tiba-tiba perut saya mules Mas Arya. Tiba-tiba perut saya mules kok. Ini nggak jauh ke depan. Itu 500 meter lagi parkiran yang Mas Arya mungkin tadi kesini di sana. Utamakan keselamatan Mas Ijal dulu aja. Saya mau prepare dulu. Kepenting banget saya. Ditinggal nggak apa-apa. Nggak pak, sebentar doang. Tapi yang penting ini lebih baik kepentingan Mas Ijal dulu, medis dulu. Kayaknya nggak jauh. Nanti kan maju di sana. Tanya saya sama warga aja. Kayaknya nggak jauh. Itu apa namanya klinik. Ya di anu medis saja dulu, kasihan saya kepenting masalah ini nanti saya Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman insya Allah aman kan udah dikasih tadi sama Mas Arya kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya peting dulu, aduh saya mau cari tempat ngising dulu, aduh senter saya. Bodohnya mereka. Tidak begitu mudah dia untuk mengalahkan saya, goblok. Memang aku sengaja mengalah. Untuk apa?
Karena saya tahu tidak akan mungkin si Ngadimin goblok itu mau menemui diri saya. Dia akan lari terbirit-birit jika mendengar atau mengetahui keberadaan saya. Itu payah. Semua payah. Namun ada rahasia besar yang harus kalian ketahui. Ini adalah strategi untuk bisa saya menemui atau menemukan keberadaan dari Ngadimin. Karena tanpa Arya ketahui, ketika dia memberikan sesuatu kepada saya, sudah kutanamkan telik sandi untuk mengetahui keberadaan mereka. Dimanapun dia berada, pastilah saya mengetahui keberadaannya, karena dari yang dia berikan kepada saya akan selalu memancarkan, memberitahukan, menunjukkan jalan menuju ke tempatnya. Betapa bodohnya mereka. Dan sengaja ku lepaskan mereka berdua. Karena jika mereka saya tahan kelamaan, bukan berarti aku menang, tapi akan memperlambat jalanku untuk menuju kemenangan. Karena pastinya akan sulit, lebih sulit lagi untuk saya menemukan Ngadimin. Karena tidak akan mau dia datang. Itu seperti itu. Alah. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Keyakinan dari seseorang atas puncak penghambaan seseorang. Jika dia masih diselimuti dengan keraguan, tidak akan bisa dia menemukan jati diri yang sesungguhnya. Sementara itu, saya menunggu kabar berita dari anak buahku, dari para pengikutku, pengikut yang memujaku, Belendos yang agung. Inilah strategi yang luar biasa. Mungkin dia mengetahui bahwasanya saya sudah benar-benar melepaskan dari diri saya sendiri. Namun ingat, tidak semudah itu. Justru ini akan mempermudah jalanku untuk menghasut dari para pengikut Ngadimin satu persatu. Untuk meluruskan mereka, menyadarkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar.
tanpa imbalan dari ngadimin. Tuh seperti itu. Aduh, saya tidak habis pikir dengan kebodohan mereka. Yang saya ketahui setiap dari mereka yang mengaku cucunya ngadimin itu mempunyai sifat sombong. Sehingga begitu mudah saya untuk mengendalikan mereka. Mengendalikan dari para pengikut, apalagi saya menguasai seluk-beluk dari mereka. Hanya diberi kekuatan sedikit mereka lalai. Dan begitu mudahnya saya bohongi mereka. Mungkin cucu-cucunya yang lain juga seperti itu. Mereka menganggap dirinya hebat, kuat. Namun kehebatan mereka dan kekuatan mereka justru itu yang akan membunuh mereka. Itu. Bodoh memang bodoh. Dari semua ini sudah tersirat atau tergambarkan dari rasa dendamku terdahulu. Namun terlebih penting, jika ngadimin tidak mau menyerahkan kepalanya, saya pastikan satu persatu akan kuluruskan dari para pengikutnya untuk balelo, untuk kembali ke jalan yang benar, supaya mau untuk melawan atau meninggalkan dari apa yang sudah ditanamkan oleh cocotnya ngadimin itu. Tuh. Dengarkan baik-baik itu. Kenapa kalian tidak memikirkan tentang diri kalian sendiri, tentang arti sebuah kehidupan di dunia? Kalian hanya memikirkan dari sesuatu hal yang fana. Yang sudah terjadi itu hanyalah sedikit dari pembuktian bahwasanya cucunya ngadimin si Arya dan yang lain juga itu sudah terlihat. Karena apa? Yang diajarkan ngadimin itu hanya tipu-tipu. Dia menipuku dengan cara datang membawa ngadimin dan akan menukar dengan si Ijal. Tapi kenyataannya, selain mereka pengecut, mereka juga licik. Apakah tindakan seperti itu mencerminkan sifat toleransi kehidupan kalian? Dengan cara membohongi dan terlebih tidak bisa memenuhi dari apa yang telah diucapkannya. Apakah itu menurut kalian sesuatu hal yang benar? Resapilah kalian, ikutlah kalian ke jalan yang benar bersamaku.
Dengan jiwa ini, dengan raga ini akan kutuntun kalian ke jalan yang mendapatkan keberkahan dan menjauhkan dari kemunafikan. Konsekuensi dari apa yang kalian ucapkan itu sama halnya kalian masih bisa untuk menjadi manusia yang durjana. Bagaimana kalian bisa menghargai diri kalian sendiri jika menipu seseorang pun masih mudah? Itu sama halnya kalian berdosa dengan cara tipu muslihat kalian. Saya akan ajak kalian untuk menuju jalan yang benar, menuju jalan yang luar biasa, jalan keberkahan buat kalian. Namun kalian malah menyalahkan saya, seolah-olah saya itu salah, seolah saya itu musuh. Memang itu wajar buat kalian yang belum mengetahui arti dan mendapatkan istiqomah. Karena kalian sudah mempercayai dari setiap ucapannya Ngadimin dan juga Basroni dan juga yang lain. Itu tanpa kalian sadari, kalian itu terjebak dari apa yang kalian belum ketahui. Kedatanganku adalah jalan untuk memperbaiki dari akhlak kalian, dari kehidupan kalian, untuk menyelamatkan diri kalian dan juga membuat kalian itu menjadi lebih istiqomah. Akan saya jaminkan kehidupan kalian dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang belum pernah kalian dapatkan. Ketentraman hidup, kenyamanan hidup, arti menghargai dari setiap ucapan tanpa kecuali, tanpa membandingkan status dan juga derajat sesama. Itu yang paling saya junjung tinggi untuk saya terapkan ke kalian. Sadarlah kalian, lebih baik kalian mau mengikuti dari petunjuk yang saya sampaikan melalui tubuh ini. Ingat, sesuatu hal yang paling luar biasa itu ada di dalam diri kalian sendiri. Saya hanya bisa untuk mengajak kalian, mengarahkan kalian. Bukan seperti Ngadimin atau Basroni atau yang lain yang hanya bisa untuk nyocot saja. Padahal di belakangnya itu boh, curut, tidak ada hasilnya apapun. Saya tahu itu semuanya. Maka dari itu, sadarlah kalian. Ikutilah apa yang saya ajarkan. Jaminan itu
adalah hak untuk kalian, untuk bisa kalian mendapatkan berkah tanpa kecuali. Itu pasti. Makanya sadar yuk kalian yuk. Mulai sekarang kalian harus bisa mengetahui hal yang sesungguhnya. Akan kuhasut lagi semua yang ada di sini. Tunggu saja. Dari semua keputusan karena Tuhan yang Maha Esa. Baik, akan kulanjutkan untuk menyadarkan pengikut-pengikut dan juga manusia-manusia yang tersesat, terutama pengikut dari Ngadimin Goblok. Itu saya akan lanjutkan perjuangan ini.